Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan software FluidSim. Software FluidSim yang sudah Anda install versi 3.6, ketika pertama kali dibuka misalnya, yang muncul adalah tampilan seperti ini. Ini menu barnya, new, open, close, dan seterusnya. Kemudian ini untuk edit, kemudian execute, ini untuk menjalankan program. Ini tentang programnya. Kemudian ini jika Anda ingin belajar sendiri bisa dilihat dari sini, didaktik. Kemudian project, ini bisa new atau open kalau Anda sudah ada project. Kemudian ini untuk pengaturan tampilannya. Kemudian ini option, dan ini pilihan untuk window-nya mau disusun seperti apa. Pertama kali misalnya, kemudian Anda klik new, nah akan muncul tampilan seperti ini. Ini saya minimize supaya kita bisa meletakkan rangkaian yang akan dibuat di sini. Misalnya ini saya akan membuat diagram rangkaian pneumatik sederhana seperti yang ada di PowerPoint. Setelah Anda klik new, kemudian ini adalah komponen-komponen pneumatik yang bisa Anda pilih. Kalau Anda ingin memasukkan satu komponen misalnya, tinggal diklik dan di-drag menuju ke layar project-nya ini. Mengenai definisi kemudian fungsi dari masing-masing katup bisa dilihat di modul yang sudah diberikan. Sekarang saya akan membuat diagram rangkaian seperti ini, lengkap dengan penomoran. Yang pertama ini adalah simbol kompresor. Simbol kompresor ini bisa digunakan yang ini, compress air supply. Diklik, kemudian di-drag, letakkan di sini. Kemudian untuk mengatur tekanannya misalnya, ini bisa klik kanan. Klik kanan ada copy, paste, kemudian delete, align. Ini kalau mindah, kemudian rotate itu kalau mau diputar. Kemudian properties. Properties, ini ada tekanan, mau diatur tekanan berapa, tapi sekarang kita belum mengatur di situ. Yang penting kita bisa membuat gambar diagram rangkaiannya dulu. Tekanannya berapa, kemudian flow-nya berapa, kemudian terminatornya, untuk on-off-nya ya, ini mau pakai apa. Simbol-simbolnya bisa dilihat di handout juga, apa arti dari masing-masing simbol ini. Kemudian oke. Kemudian di sini ada air service unit. Air service unit itu ada beberapa. Di sini saya menggunakan simbol yang simple seperti ini. Ini sama air service unit, diklik dibawa ke sini. Kemudian untuk menghubungkan dengan garis, ini Anda klik di sini. Kalau sudah muncul warna hijau begini, Anda klik kemudian di-drag ke sini. Nah, ini akan muncul garisnya. Kemudian elemen pengaktif silindernya di sini adalah katup 3/2, ada 3 lubang, 2 port. Katup 3/2. 3/2 kita bisa ambil ini, kemudian diletakkan di sini. Ada kemudian ini pengaktifan dengan tombol, di sini untuk kembalinya itu dengan pegas. Klik kanan, properties, kemudian manual dengan tombol, kemudian left actuation, aktuasi supaya ini bergerak ke sebelah kiri itu adalah dengan tombol. Kemudian aktuasi supaya ini bergerak ke kanan itu adalah dengan pegas. Pegas berarti ini spring return. Bisa juga misalnya kalau kita menggunakan pilihan yang lain,
Manual itu tombol, kemudian push button, dan lain sebagainya. Kemudian mekanis ini dengan tombol, kemudian roller, lever, dan lain sebagainya. Kemudian ini pneumatik. Ini solenoid, kemudian ini pneumatik. Untuk aktuasi ke kanan itu sama. Di sini ada pilihan untuk manual seperti apa, kemudian mekanis seperti apa, kemudian pneumatik atau elektrik. Kemudian di sini deskripsinya 3/N wave valve. N itu adalah jumlah posisi. Jumlah posisi ini kalau ada 2 berarti 1 dan 2. Kalau 3 berarti ini nanti tinggal ditambah mau ada berapa. Kalau 4 berarti ini juga nanti ditambah. Ini untuk posisi awal seperti apa? Initial position itu artinya ketika tidak diberikan aktuasi, ini alirannya mau dipilih ke arah mana. Kemudian kalau sudah diatur settingnya, lalu oke. Nah, ini awal tadi tidak ada, ini juga tidak ada, sekarang akan muncul. Kemudian ini sudah ada satu lagi, kita copy ke sini, klik kanan, copy, pas. Kemudian bisa dihubungkan dengan garis, ini diklik, ini menuju ke 1, kemudian ini menuju ke 1 juga. Kemudian ini adalah elemen kontrol akhirnya. Elemen kontrol akhirnya ini menggunakan katup 5/2. Ini bisa diklik, di-drag, kemudian kita atur lagi. Di sini aktuasinya adalah dengan secara pneumatik, diatur oleh katup 1/2 ini. Katup 3/2 ini akan mengatur bagaimana pengontrolan elemen ini. Kemudian ini juga sama, sehingga kita pilih properties, kemudian ini pneumatik, sebelah sini juga pneumatik. Oke. Kemudian dihubungkan antara ini dengan ini, diklik dan drag, kemudian ini diklik dan drag. Kemudian di sini ada katup kontrol aliran. Katup kontrol aliran ini fungsinya untuk mengontrol berapa aliran udara yang menuju ke aktuator ini. Kalau buka penuh misalnya 100%, kalau defaultnya adalah 100%. Nah, ini sudah disetting, maka di sini muncul 21% dan di sini 20%. Ini adalah one way flow control. Ini bentuk aslinya seperti ini, 100%. Kemudian ini bisa diputar. Rotate 270 misalnya, terbalik ya. Seperti ini. Kemudian ini diletakkan di sini. Kemudian copy, paste, atau bisa juga dengan menggunakan keyboard ya. Ini nanti akan diletakkan di sini, maka ini harus sejajar. Kemudian ini nanti akan dialirkan ke sini karena tidak muat, belok tidak apa-apa. Kemudian ini dihubungkan, kemudian dari sini dihubungkan ke sini.
Lalu berikutnya adalah aktuatornya. Di sini adalah double acting cylinder. Ini urutannya itu berdasarkan abjad angka dulu, kemudian dimulai dari huruf A sampai yang terakhir itu adalah huruf X. Sehingga Anda harus mengingat ini nama komponennya apa, kemudian dicari berdasarkan huruf. Double acting cylinder. Nah, ini. Kita letakkan di sini. Kemudian dihubungkan ini ke sini. Nah, ini kalau ingin lurus, ini tinggal ditarik saja, nanti akan otomatis menyesuaikan. Seperti ini. Kemudian ini misalnya mau digeser, seperti ini. Nah, ini komponennya sudah digambarkan semua. Kemudian tinggal kita berikan nomor. Ingat, ketika akan memberikan penomoran, Anda harus ingat aturan pemberian nomor. Nah, ini misalnya untuk mengingatkan lagi, satu daya, berarti kompresor. Ini kita berikan 0, kompresornya hanya 1. Di sini harusnya yang 1 ini dihubungkan ke garis ini, atau bisa juga ditambahkan 1 kompresor lagi. Nah, ini misalnya. Ini harusnya connect ke sini ya. 1 daya berarti kompresor. Yang diberikan nomor hanya ini saja, karena ini sebenarnya kompresornya hanya 1, ini terhubung ke kompresor ini. Untuk memberikan nomor, kita bisa pilih teks. Teks, ini dibawa ke sini misalnya. Kemudian klik kanan, properties, 0.1 teksnya. Jadi 0 titik artinya 1 daya, kemudian 1 artinya kompresor ke 1. Kemudian ini pengaturan teksnya left atau center atau right misalnya. Left misalnya, kemudian fontnya mau huruf berapa. Ini bisa diatur. Bisa saya pakai kecil saja, 10. Kemudian oke. Kecil sekali. 12 misalnya. Nah, ini diletakkan di sini, artinya 0.1. Kemudian aktuator. Aktuator diberikan nomor 1.0, 2.0, dan seterusnya. Karena ini aktuatornya hanya 1, berarti nomornya adalah 1.0. Bisa di-copy supaya tidak ngatur. Ini misalnya, kemudian propertinya 1.0. Teksnya adalah 1.0. Kemudian elemen akhir yang mengontrol aktuator itu adalah katup ini, katup 5/2 ini. Ini adalah elemen terakhir yang akan mengontrol aktuator. Berarti ini harus diberikan nomor .1. Karena katup 5/2 ini akan mengatur aktuator nomor 1, maka nomornya adalah 1.1. 1.1. Kemudian oke. Nah, kemudian ini apakah ini ganjil atau genap? Misalnya, kita bisa lihat dulu. Kalau ini diatur, dipencet misalnya, ini akan mengatur silinder ke arah mana. Kita bisa simulasikan, run, kemudian off. Oke.
kemudian yes. Nah, coba kalau misalnya ini dipencet. Nah, ini mendorong silinder ke arah luar. Mendorong silinder ke arah luar. Berarti mendorong silinder ke arah luar, berarti ini harus diberikan nomor genap. Kemudian ini kalau dipencet akan mendorong silinder ke arah dalam. Berarti ini harus diberikan nomor ganjil. Kita stop dulu. Kemudian ini berarti ini sudah 1.1, berarti ini genap tadi. 1.2. Nah, ini 1.2. Kemudian ini 1.3. Mendorong silinder bergerak masuk. Kemudian ini adalah elemen antara elemen kontrol dan elemen kerja. Berarti ini nomornya adalah 1.01. Kemudian ini 1.02. Kemudian ini 1.01. Oke. Nah, ini sudah. Tadi ketika simulasi kita bisa klik ini. Kemudian oke. Ini hanya menunjukkan tadi ada peringatannya menunjukkan bahwa bagian ini ada yang terbuka, terhubung ke udara luar, open connection. Kemudian ini start simulation. Pada kondisi awal tidak ada aktuasi, posisinya seperti ini. Ada dua garis yang biru tebal, kemudian ada garis yang biru muda tipis. Garis biru tebal ini menunjukkan bahwa ini ada aliran udara bertekanan. Ada aliran udara bertekanan. Berarti ini ada aliran udara bertekanan ketika kondisi awal, tapi ini berhenti di sini. Kemudian ini juga berasal dari sini, ada saluran udara bertekanan, ini secara otomatis akan mengalir ke sini. Dan posisi default silindernya adalah seperti ini, menutup atau masuk. Kemudian kalau misalnya diberikan aktuasi, karena ini posisinya sudah di sini, berarti ini harus digerakkan ke sana. Ini bisa diklik. Nah, ini gerakannya terlalu cepat dari sini ke sini sehingga kurang terlihat. Maka kemudian ini bisa diatur. Kita stop dulu. Kemudian ini diatur properti. Ini pembukaannya mau berapa? Katakanlah di situ saya atur 21%. Misalnya ini jadikan, tapi terlalu lambat itu. Kemudian misalnya ini 41%. Oke. Kemudian yang ini misalnya kembalinya katakanlah 87% atau ya 80% misalnya. Kemudian oke. Kita coba simulasi lagi. Oke, yes. Kemudian ini diberikan aktuasi, dipencet. Nah, ini akan bergerak ke sana. Pelan-pelan. Karena di sini sudah ada kontrol valve-nya. Tadi kita gunakan one way flow control. Kalau di sini 100%, maka jumlah udara yang mengalir banyak. Sehingga ini akan cepat mendorong silinder ke arah sana. Kalau kecepatannya ingin diatur, berarti ini tinggal diatur. Mau kapasitas udara berapa persen. Kita coba yang kembali 80%, apakah lebih cepat? Ini dipencet. Nah, ini lebih cepat. Kalau ini dipencet, nah ini lebih lambat. Nah, ini lebih cepat. Nah, ini ketika posisi seperti ini, ketika ini dipencet misalnya, bergerak ke sana.
aliran udara, secara logika ya, udara mengalir dari sini, kemudian menuju ke sini, kemudian tadi kan dipencet kan seperti ini. Berarti udara akan mengalir dari sini, yang sini berhenti, ini akan mengalir dari sini ke atas dengan menggunakan katup 2/2 ini, kemudian ini mengalir ke sini. Kalau ini mengalir ke sini, kemudian ini udara yang sama ya. Udara akan mengalir dari sini, kemudian ke atas, lalu ke silinder. Sehingga bagian silinder yang ada di sini itu akan dipenuhi oleh udara. Karena di sini ada udaranya, maka piston ini akan terdorong ke arah luar. Kembalinya ini dengan pegas, jadi kembali dengan sendirinya. Kalau ini dipencet, tombol ini dipencet misalnya, nah ini dipencet, maka aliran udaranya dari sini akan mengalir, ini katup 3/2-nya mengarahkan ke sana, mengalir ke atas, kemudian ini juga mengalir ke sana, kemudian ini ada aliran udara kompresor, juga kompresor yang sama, akan mengalir dari 1 ke titik 2, ke port 2, kemudian dari 2 ini akan dialirkan sebesar 80%-nya mengisi bagian silinder di sini. Kemudian bagian silinder ini terisi udara, sehingga silinder itu akan bergerak ke sana. Nah, udara yang tadinya ada di bagian silinder di sini, itu akan dialirkan ke sini, yang biru, exhaust, biru artinya exhaust. Kemudian bergerak ke sini, nah ini koneksinya terbuka. Tadi kan ada peringatan, open connection. Terbuka artinya udara akan terbuang ke lingkungan. Jadi pada sistem pneumatik, setelah udara itu dipergunakan oleh sistem, itu akan dibuang ke lingkungan, exhaust-nya. Nah, ini seperti ini. Bagian ini, udara yang ada di sisi silinder sebelah sini, akan dialirkan ke sini. Dialirkan ke sini, kemudian, nah ini karena exhaust, bisa juga ini langsung 100% supaya cepat exhaust-nya. Kita ganti dulu 100% coba. Karena itu exhaust-nya 100% misalnya. Nah, tapi ini nanti juga akan berpengaruh ketika udara mengalir ke sini, itu juga cepat. Jadi gerakan kembalinya akan lebih cepat. Tergantung kebutuhan apakah ini mau di-set gerakan kembalinya lambat atau cepat. Kalau di run lagi misalnya, nah exhaust-nya cepat, ini ke sini, exhaust, kemudian akan bergerak, dibuang. Kemudian bagian ini, kalau ada udaranya ya ini akan dikeluarkan. Tapi ini sudah tidak ada, maka dikeluarkan. Tidak ada yang dikeluarkan. Silahkan dicoba untuk simulasi fluid sim-nya, membuat bentuk yang sama dengan ini. Atau kalau misalnya Anda ingin mencoba, ini bisa juga Anda coba dengan katup 2/2 apa yang terjadi. Ini diganti dengan katup 2/2 juga misalnya apa yang terjadi. Atau aktuasinya diganti, kemudian kondisi normalnya diganti. Anda bisa lihat nanti apa yang akan terjadi.